Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Pemasaran Bisnis Hotel di Masa Pandemi COVID-19. Saya sendiri sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan Arga Pradana, Armi Anissa, Astuti Gitariani, Aulia Mutia Giska, Citra Putri Wulandari, Febrina Fionika Milanda, Gilang Febriangga, Misil Indrawati, Muli Junita, Serendinda Meriza, dan Reva Sinta Maharani. Sebelumnya kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Pratiwi Wulandari, SST Par, MM Par, selaku dosen mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah. Lanjut saja kepada pembaca materi pertama yang akan dibacakan oleh Febrina. Kepada Febrina kami persilakan. Baiklah, saya akan membacakan latar belakang dari proposal penelitian kami. Perusahaan mampu mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk atau jasa yang mereka hasilkan dengan menerapkan strategi pemasaran yang efektif melalui pemanfaatan peluang yang ada untuk meningkatkan penjualan. Diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar. Industri pariwisata merupakan salah satu penyedia jasa yang saat ini terkena dampak COVID-19 yang melanda negara Indonesia sejak bulan Maret 2020. Dalam masa pandemi wabah COVID-19 ini, strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Untuk memperoleh hasil yang optimal, strategi pemasaran mempunyai ruang lingkup yang luas antara lain strategi dalam menghadapi persaingan, strategi harga, strategi produk, dan strategi pelayanan. Perusahaan perlu mengenali kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam persaingan. Hal ini akan sangat membantu untuk mengenali diri sendiri, serta mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada, dan menghindari atau meminimalisasi resiko yang ada. Pengusaha hotel saat ini yang terdampar di tengah pandemi virus corona harus berusaha memutar otak agar bisnis atau usahanya berjalan. Memanfaatkan teknologi dan jeli melihat kesempatan adalah beberapa kunci agar bisnis bisa terus bertahan selama COVID-19 yang masih merajalela. Terima kasih kepada Vio. Slide berikutnya yang akan dibacakan oleh Arga. Baiklah, materi selanjutnya yaitu fokus masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus masalah pada penelitian ini adalah strategi dalam menghadapi persaingan, strategi harga, strategi produk, dan strategi pelayanan pada masa pandemi COVID-19. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Arga. Slide berikutnya yang akan dibacakan oleh Astuti. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu pertama tujuan umum. Tujuan umumnya adalah untuk menganalisis strategi pemasaran hotel di masa pandemi COVID-19. Tujuan khususnya yaitu mendeskripsikan strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan pada masa pandemi COVID, mendeskripsikan strategi pemasaran harga bisnis hotel pada masa pandemi COVID-19, mendeskripsikan strategi pemasaran produk bisnis hotel pada masa pandemi COVID-19, mendeskripsikan strategi pemasaran pelayanan bisnis hotel pada masa pandemi COVID-19. Baik, terima kasih kepada Astuti. Slide berikutnya yang akan dibacakan oleh Aulia. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pengertian pemasaran. Pemasaran dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian proses yang menyeluruh, yang ditujukan untuk dapat menjembatani informasi suatu produk demi pemenuhan kebutuhan pelanggan. Pemahaman akan bagaimana memasarkan suatu produk juga perlu dipahami lebih lanjut, agar produk yang dipasarkan dapat diterima dengan baik, serta dapat memenuhi kebutuhan untuk dan keinginan konsumen. Menurut Kristiutami Brahmanto dan Pirastio pada tahun 2019.
Terima kasih kepada Aulia. Slide berikutnya yang akan dibacakan oleh Seren. Strategi adalah keseluruhan konsep bagaimana sebuah perusahaan mengatur dirinya sendiri dan semua kegiatan dengan tujuan agar bisnis yang dijalankan berhasil, melakukan persaingan dan melakukan imbal hasil kepada pemegang saham, menurut Atmoko 2018. Chandra 2012-236 menyatakan terdapat dua faktor utama dalam strategi pemasaran, yaitu strategi pemasaran merupakan pernyataan baik secara implisit maupun eksplisit mengenai suatu merek, produk, mencapai tujuannya. Kedua, strategi perusahaan sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani sasaran tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih terhadap Seren. Slide berikutnya yang akan dibacakan oleh Nisa. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Berdasarkan uraian indikator strategi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini tergambar pada kerangka pikiran dengan satu variabel seperti di bawah ini. Strategi pemasaran, yang di bawahnya terdapat strategi dalam menghadapi persaingan, strategi harga, strategi produk, strategi pelayanan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih terhadap Nisa. Baiklah, untuk slide berikutnya yang akan dibacakan oleh Citra. Kepada Citra kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu faktor-faktor strategi pemasaran. Faktor-faktor strategi pemasaran terbagi atas 6. Yang pertama itu produk. Produk jasa merupakan produk yang dapat memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen, dan dapat memuaskan konsumen. Yang kedua ada price atau harga. Penetapan harga merupakan suatu hal penting. Perusahaan akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Yang ketiga ada place atau tempat. Tempat atau lokasi yang strategis akan menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan karena mudah terjangkau oleh konsumen, namun sekaligus juga menjadikan biaya rental atau investasi tempat menjadi semakin mahal. Yang keempat, promosi. Promosi merupakan suatu aktivitas dan materi yang dalam aplikasinya menggunakan teknik di bawah pengendali penjual atau produsen yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk yang ditawarkan oleh penjual atau produsen, baik secara langsung maupun melalui pihak yang dapat mempengaruhi pembelian. Yang kelima ada people. People merupakan aset utama dalam industri jasa, terlebih bagi people yang merupakan karyawan dengan performance tinggi. Yang keenam ada proses. Proses mutu layanan jasa sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Terima kasih kepada Citra. Slide berikutnya yang akan dibacakan oleh Gilang. Kepada Gilang kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, indikator strategi pemasaran. Di mana di sini indikatornya memiliki 5 pembagian, yaitu yang pertama, pemilihan pasar. Pemilihan pasar yaitu memilih pasar yang akan dilayani. Keputusan ini berdasarkan 3 faktor. Yang pertama, persepsi terhadap produk dan pengelompokan teknologi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya internal. Dan yang ketiga, pengalaman kumulatif yang didasarkan pada trial out error. Selanjutnya ada perencanaan produk yang meliputi spesifik yang terjual. Yang ketiga, ada penetapan harga, yaitu menetapkan harga yang dapat mencerminkan nilai kuantitatif dari produk kepada pelanggan. Yang keempat ada sistem distribusi, yaitu saluran perdagangan grosir dan eceran yang dilalui produk hingga mencapai konsumen akhir. Dan yang terakhir ada komunikasi pemasaran atau promosi,
yang meliputi periklanan, personal selling, promosi penjualan, direct marketing, dan public relation. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Gilang. Slide berikutnya yang akan dibacakan oleh Muli. Kepada Muli, silakan. Terima kasih, moderator. Baik, masuk ke metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang kita ambil di proposal penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Dan selanjutnya itu variabel penelitian. Variabel penelitian di sini yaitu variabel tunggal. Menurut Sugiono, variabel itu merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Variabel tunggal ini yang kita ambil yaitu strategi pemasaran. Baik, selanjutnya itu populasi dan sampel penelitian. Populasi di proposal ini yaitu pengelola bisnis hotel. Populasi menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan penelitian kualitatif ini tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum. Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil, setidaknya ada 2 syarat yang harus dipenuhi dalam penentukan jumlah informan, yaitu kecukupan dan kesesuaian menurut Marta dan Kresnod 2016. Menurut Arif Fisal 2016 halaman 139, informan penelitian adalah orang yang memberikan informan tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Sekian dan terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Reva. Pada Reva kami persilahkan. Terima kasih ucapkan kepada selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kita gunakan ada 3, yaitu melalui wawancara, yaitu kita secara langsung berwawancara kepada narasumber. Yang kedua, studi dokumentasi, yaitu kita mendapatkan data dari dokumen atau jurnal-jurnal yang ada. Yang ketiga, studi pustaka, yaitu seperti buku-buku yang kita gunakan untuk membuat karya ilmiah. Selanjutnya, teknik analisa data. Kita gunakan yaitu reduksi data. Yang kedua, display. Dan yang ketiga, verifikasi. Sekian saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Kalau ada salah dan katanya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.